Kita sering mendengar dan melihat berita yang bersumber dari sosial media tentang orang-orang yang sengaja menginjak, membakar, mengencingi Al-Quran, meletakkannya di toilet dan lain-lain. Lalu fotonya diupload ke sosial media. Apa tujuannya? Apakah dengan berbuat demikian Islam akan hancur? Apakah dengan melakukan aksi seperti itu mereka akan terkenal hebat? Padahal ujung-ujungnya si pelaku tersebut akan dijerat undang-undang penistaan agama juga. Ada juga yang mengaku preman, tanya sudah sering membantai orang dan akan membantai umat Islam. Jika kita tanggapi dengan emosi, tentu ini akan menyulut kemarahan Muslim di seluruh dunia. Tetapi sebenarnya hanya orang yang tidak waras yang berani berkuar seperti itu seorang diri di tengah jutaan mayoritas umat Muslim di Indonesia. Dari tiap-tiap kasus yang sama, pelakunya juga tidak ada yang berani terang-terangan. Mereka hanya berkuar di sosial media secara sembunyi-sembunyi. Saya tidak akan membalas dengan mencela agama mereka, karena Islam tidak mengajarkan untuk berkata-kata kasar dan saling menghina. Dan saya yakin agama mereka yang menghina Al-Quran dan merendahkan Muslim itu juga tidak mengajarkan perilaku rendah seperti itu. Maka dengan menghina dan merendahkan kesana sini sama saja dengan menjelek-jelekan agama sendiri, karena orang tentu akan menganggap agama mereka mengajarkan demikian, padahal tidak sama sekali. Perilaku negatif ini timbul dari perorangan, bukan dari ajaran agama. Adakah yang merasa dirugikan dengan berkembangnya Islam di negara ini? Tengoklah sejarah masa lalu. Sejak Indonesia berdiri, pemimpinnya terdiri dari orang-orang Muslim. Apakah kaum minoritas dengan berbagai agama dan kepercayaan pernah dibantai? Apakah kaum minoritas tersebut tidak mendapat perlindungan? Belum cukupkah toleransi kepada kaum minoritas selama ini? Bagi kita, satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Islam adalah nafas kita, makanya kita menganut Islam. Dan bagi mereka, agama mereka yang paling benar. Silakan saja beranggapan demikian. Kita berjalan di atas kebenaran agama kita, dan mereka silakan berjalan sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Silakan garap lahan mereka, biarkan kita garap lahan kita. Jangan ikut menyiangi lahan kita, dan jangan lemparkan kotoran ke lahan kita. Dalam pembahasan ini, saya tidak akan mengkaji tentang perbandingan agama, tetapi saya mencoba membela agama saya yang selalu dihina, direndahkan, dan dicaci maki oleh pihak-pihak yang tidak diketahui jalan pikirannya. Jika mendengar celotehan ini, mungkin akan bermunculan beragam komentar yang panjang lebar, bahkan mungkin juga dalam jumlah yang tidak terhitung. Menyalahkan penyampaian ini, merangkai kata yang bertujuan untuk mematahkan, dan lain sebagainya. Tetapi, tidakkah mereka pikirkan bahwa saya belum tentu akan mendengar dan membaca komentar-komentar mereka karena saya tidak punya waktu untuk itu. Maka terbuang percumalah waktu mereka. Mereka sudah berceloteh, tapi tidak menimbulkan efek apapun bagi saya. Jika ada yang bertanya, apakah saya kira celotehan saya ini akan bisa menghentikan hujatan-hujatan terhadap Islam? Mungkin tidak. Tetapi setidaknya mereka sudah mendengar penuturan saya bahwa menghina Islam tidak ada untungnya sama sekali. Lihatlah berapa kali sepanjang sejarah para anti-Islam mencoba menghancurkan Islam, tetapi apa yang terjadi? Malah pertumbuhan Islam justru semakin pesat di seluruh penjuru dunia. Islam dikatakan agama yang suka memerangi karena mereka hanya mengutip ayat Al-Quran tentang perang sepenggal-sepenggal tanpa tafsir. Yang mereka baca hanya terjemahannya saja. Padahal yang diperangi justru mereka yang merusak dan berusaha menghancurkan Islam. Yang punya perjanjian damai justru dilindungi. Seperti yang disampaikan tadi, jika Islam main bunuh, main perang, kenapa non-muslim di Indonesia ini masih hidup tenang sampai saat ini? Silahkan tanya pada diri sendiri. Jika Islam suka main bunuh, kaum minoritas di negara-negara lain
kenapa juga masih hidup dengan aman? Silakan mereka mencari sanggahan, silakan berpikir untuk menyalahkan. Tapi yang jelas, mereka yang minoritas tidak diperangi, bukan? Bahkan justru Muslim sendiri yang sering jadi korban pembantaian. Al-Quran yang mereka hina dan mereka kencingi itu justru mengandung ayat yang menyuruh kita untuk melindungi mereka, andai kata mereka mempunyai perjanjian damai dengan kita. Contohnya dalam surat At-Taubah, yang artinya, maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku istiqomah pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Dan dalam surat At-Taubah ayat 4, kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi dari kalian satu pun dari isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka jelaslah sudah, Islam tidak serta-merta memerangi non-muslim sama sekali, melainkan ada sebab-sebabnya. Jadi, pantaskah Islam dikatakan agama yang dengan gampangnya memerangi dan membunuh orang? Mereka yang bilang demikian sudah berapa kali diperangi oleh kami? Di negara mayoritas, mereka menghina Islam, tapi masih diproses secara hukum, bukan? Adakah yang mengatakan itu tidak adil? Islam berasal dari kata salam yang artinya selamat. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Kita bisa bandingkan kehidupan umat manusia sebelum Islam diturunkan dengan mempelajari sejarah peradaban jahiliyah. Setelah Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Hukum-hukum Allah sangat berdampak positif pada kehidupan manusia dan seluruh penghuni jagat raya. Namun banyak manusia yang tidak mengerti dengan hal itu, hingga menjamurnya tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan, dan hinaan-hinaan dengan kalimat-kalimat kasar dan jorok yang sudah sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai kesopanan. Padahal semua orang tahu bahwa tidak satu pun agama yang mengajarkan kedengkian dan permusuhan. Jika memang agama tidak mengajarkan hal-hal yang negatif, maka kemunculan sikap tidak menyenangkan tersebut adalah dari para penganutnya yang tidak berpegang teguh pada agamanya. Islam juga melarang mencela-cela agama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini sebagai bukti bahwa Islam melarang pemeluknya untuk mencaci maki agama lain. Saudara pendengar, ada berbagai macam jenis cacian dan hinaan yang dihujatkan kepada Islam. Rasulullah SAW dituduh dan dicaci maki. Cacian dan fitnah terhadap beliau sangat renyah mereka lontarkan, terutama di berbagai web di media sosial. Mereka menganggap Rasulullah SAW adalah seorang yang bodoh. Baik, mari kita buktikan. Beliau adalah seorang yang buta huruf dan tidak kaya, tapi mampu memberikan cahaya yang cemerlang sepanjang sejarah. Mereka tentu tidak bisa memungkiri catatan sejarah tentang beliau. Bagaimana perjuangan memerangi kejahiliaan, menundukkan Jazirah Arab, menundukkan kekaisaran Romawi, dan membentuk imperium atau daerah kekuasaan terbesar dalam sejarah, yaitu membentang mulai dari perbatasan India hingga Pasir Putih, tepi pantai Samudra Atlantik. Dia bukan seorang raja yang kaya, tapi punya bala tentara yang sangat kuat. Raja yang sangat berkuasa sekalipun belum tentu bisa berbuat seperti yang beliau lakukan. Betapa banyak orang-orang yang mencoba untuk membunuhnya, namun setiap kali mereka mencoba mencelakai beliau, malah mereka itu sendiri yang celaka. Apa ini bukan sebuah bukti bahwa beliau sangat dilindungi Allah? Apakah ada orang bodoh yang mampu melakukan apa yang beliau lakukan? Apa bisa diterima oleh akal sehat bahwa ada orang bodoh yang ajarannya mendunia sampai detik ini? Bahkan grafik pemeluk Islam kian bertambah. Inikah ajaran orang bodoh seperti yang mereka katakan? Kejujuran beliau sudah dibuktikan oleh ribuan orang di zaman beliau.
Sifat menakjubkan yang ada pada diri beliau sudah terlihat jauh sebelum beliau menerima wahyu. Kejujuran, kebijakan, keluhuran, kebenaran, kelembutan, sifat penyantun dan kasih sayangnya diakui oleh semua orang di zamannya, termasuk musuh-musuhnya. Kaum Nasrani, Yahudi, bahkan kaum munafik sekalipun menyaksikannya pada saat itu. Mereka membenci beliau atas dasar apa? Apakah beliau pernah merugikan mereka atau nenek moyang mereka? Mereka menghabiskan waktu untuk merangkai kata celaan terhadap orang yang sama sekali tidak merespon argumen mereka. Mereka sibuk memfitnah, namun usaha mereka belum ada yang sanggup memusnahkan Islam. Agama mereka mengajarkan kebaikan, namun kenapa mereka tidak taat kepada ajaran tersebut? Rasulullah SAW juga dituduh sebagai pedofil dan seks mania. Ini tuduhan, hinaan dan cemoohan yang mereka sebarkan terutama di dunia maya. Kenapa mereka begitu peduli dan sampai meluangkan banyak waktu untuk membuat web, artikel, dan meme-meme yang mereka kira dapat membuat umat Islam meninggalkan agamanya dan membenci Nabi Muhammad? Berapa persen umat Islam yang membenci Nabi Muhammad karena berita hoaks tersebut? Tidak ada. Lagi pula, yang dinikahi Nabi Muhammad SAW bukanlah karib kerabat mereka. Mereka hanya membuang waktu karena mengikuti kebencian yang tidak beralasan sama sekali. Kita akan membuktikan bahwa Nabi Muhammad kami tercinta bukan seorang pedofil atau seks mania. Beliau adalah seorang nabi yang tidak pernah bertindak secara asal-asalan. Beliau mempunyai alasan untuk menikahi Aisyah, yaitu untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dengan tokoh bangsa Arab yang terpandang untuk menyebarkan agamanya. Pernikahan beliau juga telah menghasilkan hikmah yang besar bagi umat Islam, khususnya untuk kaum wanita. Karena Aisyah lah yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW dan dia juga yang paling tahu hukum-hukum Islam tentang masalah kewanitaan. Karena dia memperoleh pelajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak punya saudara perempuan untuk dijadikan objek pengajaran tentang kewanitaan dalam Islam. Jika Aisyah tidak dinikahi sejak ia masih anak-anak, lalu kepada siapa Nabi Muhammad mengajarkan hal tersebut? Terutama tentang hal yang paling sensitif. Sedangkan wanita terbaik dalam hal kecerdasan maupun silsilah keturunan adalah Aisyah sendiri yang merupakan keturunan sahabatnya Abu Bakar. Jika Nabi Muhammad tidak menikahi Aisyah, namun hanya sebatas mengajarinya, apa yang akan dikatakan umat Islam jika beliau berada sangat dekat dengan wanita yang bukan mahramnya untuk mengajarkan masalah kewanitaan? Bukankah hal ini akan menimbulkan fitnah? Berbicara tentang seluk-beluk wanita bukanlah perkara yang ringan. Jadi dengan menikahi Aisyah, Nabi Muhammad bebas mengajarkan kapanpun dan dimanapun waktu mengajarkannya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW pedofil, punya kelainan seksual, bernafsu terhadap anak-anak. Mereka tidak menyelidiki sebelum menilai. Mereka tidak memahami siapa Muhammad itu. Jika ada orang yang bertanya apakah warna gunung, maka jangan buru-buru menjawabnya biru, karena batas pemandangan mengelabui mata kita. Dari jauh gunung memang tampak biru, dan air laut juga kelihatan biru, tapi setelah didekati, ternyata warnanya tidak biru. Demikian juga dengan sebuah penilaian, jika kita belum melakukan penyelidikan secara mendasar, kemudian kita menilai dengan hanya menggunakan indrawi, maka penilaian itu tidaklah akurat sama sekali. Mereka hanya mengetahui Muhammad menikahi seorang anak-anak. Apakah bisa mereka samakan kondisi Aisyah pada saat itu dengan anak-anak pada masa sekarang? Sedangkan di umur 9 tahun, dia sudah menstruasi. Ini butuh renungan dengan pemikiran yang cerdas dan bebas dari virus kebencian. Apakah mereka sudah benar-benar memahami apa itu pedofil? Laki-laki yang punya penyakit atau kelainan seksual seperti ini tidak akan pernah merasa cukup dengan hanya menyetubuhi satu orang bocah saja. Lalu jika benar Nabi Muhammad seorang pedofil, tolong tunjukkan bocah mana yang jadi korbannya. Seorang pedofil tidak akan menikahi korbannya. Jika Nabi Muhammad seorang pedofil, kenapa beliau menikahi Aisyah? Apakah Aisyah seorang korban pedofil? Jika iya, kenapa Aisyah mau dinikahi? Bahkan Aisyah sangat mencintai beliau.
tolong renungkan dengan akal sehat dan pelajari betul tentang pedofil tersebut. Penilaian yang diberikan tanpa ilmu pasti akan menghasilkan keputusan yang melenceng dan tidak dapat diterima. Penilaian yang diberikan atas dasar kebencian justru akan melenyapkan sisi cerdas seseorang. Kemudian dikatakan lagi, istri Nabi Muhammad banyak dan beliau seks mania. Ini juga merupakan sebuah penilaian yang sangat ceroboh sekali. Mereka perlu mempelajari latar belakang istri-istri beliau yang rata-rata sudah janda dan berusia lanjut. Bahkan juga ada yang miskin dalam hal materi. Beliau menikahi mereka dengan alasan yang bijak. Salah satunya yaitu alasan sosial untuk mempererat hubungan antar suku dan untuk menghindari perpecahan dalam kelompok, juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi wanita-wanita tersebut. Jika beliau menginginkan wanita terpandang bangsawan kaya yang cantik jelita, bukankah itu sesuatu hal yang tidak sulit buat beliau? Karena beliau adalah sosok pemimpin yang tiada celah lagi mulia, contoh teladan bagi umat, wajahnya tampan luar biasa. Menikahi wanita kelas atas adalah hal yang sangat mudah bagi beliau, semudah membalikkan telapak tangan. Namun beliau tidak melakukannya, karena beliau ingin memberikan contoh teladan yang baik bagi umatnya, bahwa setiap orang harus diperlakukan dan diperhatikan dengan baik, tak terkecuali janda. Istri beliau yang beliau nikahi dalam keadaan gadis hanya satu orang, yaitu Aisyah. Sekalipun Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, sama sekali tidak menurunkan kewibawaan beliau, karena beliau sangat mampu bersikap adil terhadap istri-istri beliau. Apakah mereka, para pencela Islam, para pencari kesalahan-kesalahan Rasulullah yang sebenarnya tidak akan pernah ditemukan kesalahan-kesalahan beliau? Apakah benar-benar memahami tentang seks mania? Laki-laki yang mentalnya sudah disusupi oleh kelainan seks seperti ini tidak akan berhenti mencari wanita. Kinerja otaknya juga tidak akan berfungsi normal. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah pernah mencari atau menggoda wanita lain selain istrinya? Kita perlu benar-benar melatih diri untuk tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kita perlu belajar untuk mempelajari sesuatu yang janggal dalam pandangan kita. Alangkah indahnya hidup ini jika kita berdampingan dengan damai. Alangkah indahnya kalau seandainya kita mengurusi agama kita masing-masing, tidak saling mencela dan tidak saling mencemooh. Dan alangkah indahnya hidup ini kalau kita saling bahu-membahu dalam membangun bangsa. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.